Hai. Ini kan ciuman yang bikin kalian udah berantem. Kalian berdua jangan GR dulu. Aku juga nyium Dondon, kucingnya temenku persis kayak tadi. You berdua memang mirip loh. Sama aja. Memang, tapi Nila bukan Lina, Lina juga bukan Nila. Kadang-kadang kita tukeran tempat buat cari suasana baru, tapi malah kadang-kadang bikin kacau keadaan. Memang tahu pun. Betul-betul kecoh. Kalau Kartika sampai tahu kita bisa dapat masalah, tahu? Ah, itu kan kamu, bukan aku. Maunya kamu tuh apa sih? Mau aku? Mau aku mas bisa pegang janji dong. Janji datang ya datang, janji jemput ya jemput. Kita janji pergi tur, ya kita pergi tur dong. Jangan ngebatalin janji seenaknya aja. Aku sudah berkeluarga. Hal seperti itu bisa saja terjadi. Dari awal pun kamu sudah tahu. Enggak. Dulu mas selalu ada kalau aku minta datang. Semenjak mas pindah ke Malaysia, mas mulai aneh-aneh. Jangan macem-macem deh mas. Aku bisa melakukan hal-hal yang tidak pernah mas pikirkan sebelumnya. Aku bilang kita pergi dari sini sekarang. Mana boleh, kan nak kena jumpa rumah dulu. Yuk kita pergi. Habis saja ni macam mana? Dina! Kenapa awak mainkan perasaan saya? Ha? Nanti kalau datang mana-mana lelaki mainkan perasaan awak, baru awak tahu. Awak ni tak faham ke apa saya cakap? Ha? Woi. Kau ni apasal? Kau nak apa dengan Dina? Kau boleh jangan masuk campur tak? Jangan masuk campur. Di mana cinta? Di manakah cintaku cari? Cinta tak mungkin aku beli, tak mungkin juga aku curi. Wow, wow, di mana cinta yang selalu membuat hati penasaran ingin memiliki? Untuk minta ku tak berani. Kata orang cinta itu dari mata turun ke hati, namun tak juga ku temukan cinta itu. Lama-lama bisa gila, ku lelah dan putus asa. Bantulah ku cari di manakah cinta. Ternyata cinta ada di dalam hati kita, tak perlu jauh mencarinya. Cinta itu ada selamanya di hati kita. Di mana cinta? Di mana cinta? Kau ni siapa? Din, you okay? Hey Joy, kau ni kawan aku tak? Aku tak suka perangai kau tikam belakang aku. Sejak bila aku tikam belakang kau? Aku ingatkan dia ni girlfriend aku. Oh, jangan nak tipu lah. Randy, aku baru bicara sama Joy. Aku rasa ini ulah Nila lagi. Nila? Nila. Nila. Cakaplah dengan dia Joy, nanti kau faham lah. Kenapa dia ketawa? Apa maksud korang, ha? Joy, Randy juga dulu pernah punya masalah yang sama dengan Nila. Dia kakak kembar aku. Dia orangnya tomboy, penuh semangat, dan bisa ngelakuin hal yang tak terpikirkan. Dan masalahnya, dia sering nyamar jadi aku tanpa ngubah karakternya, sehingga bikin semua orang salah paham terhadap aku. Maafin kami ya, Joy. Awak cakap dengan kakak kembar awak tu, ha? Adik ke, tak kisahlah. Jangan nak main-main dengan perasaan orang. Kan satu hari dia akan kena apa dia buat kat saya, tahu tak? Jaga-jaga kau, budak kecil. Macam aku cakap tadi, kau mesti kenanya satu hari nanti. Assalamualaikum.
Hari ini orang tak nak teman tu, orang balik awal tu. Lagipun, Nila nak pinjam motor orang. Ajak Nila masuk rumah. Ni, Jadilah. masuk Nila. Di, nyalin catatan nanti aja ya. Bu, sini Bu, biar Nila yang sapuin. Jangan. Dia ibu yang buat. Udah biasa buat sini. Nggak apa-apa biar Nila aja yang sapuin. Kalau perlu suruh kolong rumah ibu biar Nila yang sapuin aja. Wah. Biar ibunya marah sama ibu ya. Gini, bajunya kotor nanti. Sudah, pergi. Nggak apa-apa kok, biar Nila aja. Nila, jangan. Biar ibu yang buat. Nila. Nggak apa-apa Bu. Macam mana ni? Ini, udah dia macam mana dia cekah macam ni ni? Mak dia marah mak pula kan? Saat yang indah sayang untuk kupakan. Oh, paruh jiwa. Nih, aku saya kamu punya. Wah, banyak banget. Ya sudah, kamu catatnya sendiri biar aku baca. Ah, enggak, kamu aja yang catat. Aku yang bacain. Tulisan kamu kan bagus nih. Kamu nih mau yang enak saja. Sudah, nggak apa-apa. Maaflah, tak ada apa yang nak ibu bagi. Ni kuih, makan ya. Air, minumlah. Aduh, nggak apa-apa Bu, nggak usah repot-repot. Makasih. Ya sudah, kamu sembang sama ibu. Biar aku siapkan catatannya di kamar. Nila tak belajar dengan Andi? Enggak, saya kan lebih pintar daripada dia. Enggak Bu, bercanda. Yang punya tugas Andi kok. Saya cuma minjemin catatan aja. Dah, aku tinggal dulu ya. Dari Jakarta? Iya, Jakarta. Ibu sebenarnya pun berasal dari sana. Jauh Indonesia, Purwokerto. Masa usia ibu 5 tahun, kedua ibu bapa ibu datang tinggal di Selangor. Sampai sekarang lah. Tapi arwah ayah Andi memang orang Malaysia. Dah 4 tahun dia meninggal. Sejak ayah dia meninggal, ibulah yang sambung tugas dia. Ibu jadi tukang masak di rumah orang. Walaupun pendapatan dia tak seberapa, tapi dengan itulah ibu berdua hidup. Ibu sekolahkan Andi. Ibu dah tak pandai sangat berbahasa ke sana. Dah lama sangat tinggalkan Indonesia. Nila suka tinggal sini? Pertamanya sih enggak, tapi sejak banyak teman suka. Terutama Andi. Andi tuh baik banget sama Nila sejak hari pertama Nila masuk. Andi memang baik. Dia baik dengan semua orang. Ibunya baik, pasti anaknya juga baik lah. Nila apa kurang? Cantik, pandai. Ayah putuskan selama 1 bulan kamu tidak boleh keluar rumah kecuali untuk urusan sekolah. Bu, kamu monitor jamnya ya. Dan kamu Nila, kali ini tidak akan ada lagi pengurangan dalam hukuman kamu. Hukuman itu malah bisa ditambah kalau nilai-nilai kamu tuh turun terus atau kamu membuat ulah lagi. Mengerti? Tapi ya, sebulan. Ayah tidak mau dengar apa-apa lagi. Kenapa? Enggak, ibu orang yang pertama kali bilang saya cantik, rajin, dan baik hati. Ayah ibu aku nggak pernah bilang kayak gitu. Mereka selalu bilang, Nila, kamu cerewet, berisik, biang masalah, menjengkelkan. Takkan macam tu. Kedua ibu bapa Nila mesti ada sebab. Nakkan Nila lebih baik daripada ni? Nggak mungkin. Apapun yang saya lakuin, pada akhirnya cuma bikin mereka marah. Saya pikir mereka nggak suka sama saya. Ish, ibu rasa tidak. Kalau dia orang tak suka Nila, tak sayang Nila, macam mana Nila boleh ada di sini? Habis sekolah, cantik terjaga macam ni. Bukan, ibu muji lagi. Ibu cakap apa yang betul. Tak salah kan? Beruntungnya Andi bisa punya ibu yang cantik, lembut, dan baik hati kayak ibu. Sekarang siapa yang memuji lebih-lebih?
Aduh, rumahnya cantik sekali. Pasti Ibu Sarifah menggunakan interior designer yang terkenal. Soalnya semua barang tertata dengan rapi. Tak ada lah Ibu Kartika. Semua ni saya yang susun, saya yang atur, saya yang hias, saya yang kemas. Maklumlah kan anak-anak semua dah besar. Jadi tak ada apa nak buat. Masa terluang banyak, mengemas sajalah. Memangnya anak Bu Sarifah berapa? Kok nggak pernah kelihatan, Anak saya semuanya 4 orang. Yang 3 perempuan. Yang bungsu tu laki-laki. Yang sulung tu sekarang tinggal di Madrid. Yang 2 lagi perempuan tu di Perancis. Nah, yang kecil sekali itulah yang masih belajar, yang sama kuliah dengan Lina itulah. Wah, memangnya mau nyusul juga ya, Bu? Tak adalah. Nampaknya yang dia tak minat langsung nak tinggal kat sana. Walaupun kakak-kakak selalu hantar wang, suruh dia pergi sana. Holiday ke apa, tapi kata dia tak mau bazir-bazirkan duit pergi ke sana. Dia cakap, di Indonesia sana banyak orang susah, banyak orang perlukan bantuan. Jadi duit tu dia kumpul-kumpul, nanti satu hari dia mau ke sana, mau buat kebajikan. Aduh, baik sekali, Bu. Oh, begitulah, syukur. Ayo kita ke dalam ya. Ya. Ibu Kartika silakan minum. Terima kasih. Jadi rencana arisan kita pertama itu di rumahnya Ibu Nurdin ya, Bu? Kalau begitu biar saya yang masak. Nanti yang bantuin Ibu Andre, Ibu Ismail. Saya tak kisahlah Ibu Kartika, apa-apa perencananya, saya setuju. Oh iya Bu Sarifah, saya pernah cerita kalau saya punya anak gadis lain selain Lina. Belum, tak pernah pun cerita. Jadi Ibu Kartika ada anak perempuan lagi? Ada, Bu. Mesti cantik kan? Sedangkan Lina pun popular kat kampus. Pasti cantiknya sama, Bu. Wong mereka kembar kok. Kembar? Iya, tapi masih di SMU, Bu. Kan umurnya baru 17 tahun. Wah, kalau gitu bolehlah kita kenalkan dengan Roman. Manalah tahu, mudah-mudahan kan kalau ada jodoh boleh kita berbesan. Itulah Bu Sarifah yang mau saya bicarakan. Siapa tahu mereka berdua ini bisa sesuai. Iya, mudah-mudahan cocok, sepadan, sesuai kan, Bu? Tapi si Roman ni susah sangatlah. Walaupun dia tu kacak, tampan, ganteng kalau orang Indonesia, sampai sekarang ni masih belum tahu lagi apa tu pacar-pacaran. Masa sih Bu Sarifah? Kalau begitu sama dong sama anak saya, Nila. Tapi si Roman ni banyak kawan perempuan. Tapi bila saya tanya, semua dia kata, kurang pintar lah, cengeng lah, lembik lah. Entah dia mau yang macam Sri Kandi agaknya. Lagipun dia tu terlalu ikut-ikutkan sangat bapak dia tu. Idola dia lah, nombor 1. Itu pun dia. Kita sebut-sebut dah sampai. Roman? Panjang. Ini dia ceritakan tadi anak saya yang handsome ni. Roman, salam dengan Ibu Kartika. Apa makcik? Alhamdulillah, baik. Ni Ibu Kartika ni maknya Lina. Oh. Baru pulang kuliah? Iya, tadi banyak kelas. Sebab tu balik lambat sikit. Dah tak apa lah. Pergi rehat dulu. Tidur. Jangan lupa sebelum tidur minum susu. Mak. Andi, jadi rehat. Mak, hari dah petang. Nanti Mak Nila marah pula. Iya. Yalah, Mak ke dapur dulu. Nila. Bangun. Aduh, maaf ya aku tiduran. Apa? Catatannya sudah selesai. Kasih ya. Hari sudah sore. Yuk pantau pulang. Hah? Udah sore? Aduh, ibu pasti ngomel lagi nih. Mana baru lepas hukuman sebulan lagi. Yuk, yuk. Yuk.
Nila nak balik ke? Iya Bu, makasih ya Bu. Lain kali saya kesini lagi. Nila boleh datang bila-bila je Nila suka. Iya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak, pergi dulu Kemana sih tuh anak? Baru bebas hukuman sudah bikin masalah. Kenapa sih kalau pergi nggak bisa telepon rumah? Nanti kalau ditegur, alasannya ada saja. Makanya beliin handphone dong. Dasar biang masalah. Dari mana sih anak itu? Mila, dari mana sih kamu? Gak tahu gitu semua orang khawatir. Ini malah datang cengengesan. Tadi abis pergi dari rumah Andi dulu Bu. Lain kali kalau mau pergi telepon dulu dong ke rumah. Telepon umum kan banyak. Salah saya, Tante. Tadi kami terlalu asyik mengerjakan tugas sekolah. Memang salah kamu. Apa di rumah kamu gak ada telepon yang bisa dikasih pinjam? Dasar anak gak bisa diurus. Temannya pun sama saja. Ibu jangan gitu dong. Ini bukan salah Andi, tapi... Ayo Nila, sekarang kamu masuk. Ibu apa-apaan sih? Kalau marah sama Nila aja. Jangan marah sama teman Nila dong. Kalau maluin aja. Kamu yang bikin malu. Sekali lagi kamu bicara, ibu tambah hukuman kamu. Masuk. Ibu, Masuk. Ibu. Nila. Baru saja bebas dari hukuman. Sekarang udah bikin ulah lagi. Ada apa lagi sih, Bu? Sinilah. Tadi dia pulang jam 5. Nggak kasih kabar, nggak telepon, nggak titip pesan. Kemana kamu, lah? Biasa, main sama teman yang nggak jelas itu. Namanya tuh Andi, bukan sih nggak jelas. Iya, Andi sih nggak jelas. Heran deh, seneng banget bergaul sama anak seperti itu. Ya abis masih temenan sama siapa lagi Bu? Sama Roman. Roman. Siapa lagi tuh Roman? Ibu kan pernah cerita sama ayah. Roman itu anaknya Bu Sarifah dan Pak Yogi. Ibu udah ngeliat anaknya? Waktu ibu tadi ke rumah Bu Sarifah, waktu bicarain untuk rencana arisan minggu depan. Aduh ya, anaknya baik, sopan. Dia punya 3 kakak, semuanya ada di Eropa. Pak Yogi kan orang yang berhasil, berarti masa depannya nggak meragukan lagi. Nah kayak begitu kalau cari teman. Kalau Roman sih Lina setuju banget. Orangnya sederhana, tulus, walaupun agak kanak-kanakan. Enggak ah, Roman tuh culun tau gak? Dari mana kamu tahu Roman? Emangnya kamu udah pernah lihat? Ya udah dong, yang waktu itu tukeran sama... Kenapa lah, kejepit? Tukeran apa? Tukeran cerita sama Lina. Aku cerita masalah SMU-ku, Lina cerita masalah kuliahnya. Oh, kalau kalian sudah tahu soal Roman, baguslah. Soalnya ibu sama Bu Sarifah berencana untuk ngedeketin Nila dan Roman. Siapa tahu kalian cocok dan saling pacaran. Pacaran. Pokoknya gini, Nila mau aja temenan sama Roman. Tapi Nila nggak mau dilarang temenan sama Andi. Andi tuh teman pertama Nila, Bu. Waktu Nila pindah ke sini, Bu. Kamu tuh keras kepala banget sih. Kalau ibu bilang jangan berteman dengan dia, ya jangan. Kamu jangan adu keras kepala sama ibu deh. Mana Nek? Buat apa tu? Jom kita lomba lari. Gila ya, lagi siang bolong kayak gini ngajakin gue lomba lari. Enggak ah, orang gue lagi suntuk. Kenapa dengan kamu nih? Marah-marah aja nih. Ibuku tuh norak. Emangnya di zaman Siti Nurbaya apa? Masa berteman mesti pilih-pilih? Aku dilarang temenan sama temanku Andi, teman sekolah. Padahal Andi itu teman pertama aku sejak aku pindah ke sini. Jadi ibu kamu nak kamu berteman sama siapa? Ya, sama Andi pun tak boleh. Roman, anak teman perempuannya. Hah? Habis tu? Kau pun tak suka sama Roman kan? Enggak, aku nggak suka. Aku mau aja temenan sama Roman, asal aku nggak dilarang temenan sama Andi.
Andi tuh baik banget. Okey, kau nak aku nasihat kamu tak? Nasihat apa? Kau tak perlu pilih Roman, kau tak perlu pilih Andi. Ya. Aku jadi nggak punya temen dong. Ada. Orang dia ni bagus daripada Andi. Baik hati, cute. Ya, tiada tandingannya. Wah, siapa? Kenalin dong. Ni, orang yang duduk sebelah kau. Hah? Siapa? Ya, aku. Kenapa kau gelak? Aduh, Leo. Kau gila ya? Aku bukan gila lah. Aku memang gilakan kamu, okey? Ya, serius. Aku juga serius. Hai, dasar mak nenek ni. Okey, kau nak aku ramal tak? Emang aku bisa ramal? Ya, boleh. Kalau aku tak boleh, takkan aku tak lawan kau. Ramal apaan? Apa saja pakai tapak tangan. Boleh tuh. Yuk. Okey, jom ikut aku. Ya, jom. Okey, sekarang ni kau mau aku ramal apa? Tenang cowok deh. Siapa di antara Andi sama Roman yang paling cocok buat aku? Sebentar ya. 1, 2, 3. Tak boleh. Loh, kok nggak boleh sih? Tadi bisa katanya. Tak boleh. Nanti jap. Oh, kau tengok ni. Sekarang ni garis ni ada 3. 1, 2, 3. So, kamu kena tambah 1 lagi. Ya, kok gitu sih? Iya, memang itu syarat dia. Siapa dong? Sebentar. Roman, Andi. Ini orangnya cute, comel. Leo. Itu sih maunya kamu aja. Iya. Kamu nggak bisa ngeramal dong. Ya, itu syarat dia. Bu, si kembar sudah tidur. Kayaknya belum tuh. Paling Lina lagi belajar ya. Ayah heran. Kenapa sih Nila belajarnya malas banget sih, Bu? Ibu juga nggak ngerti ya. Jangan-jangan sekarang dia lagi ganggu adiknya belajar. Ibu lihat dulu ya. Halo? Bu Sarifah? Malam. Belum, Bu. Masih santai-santai baca majalah. Ada apa, Bu? Oh, saya sih setuju saja. Di mana pertemuannya? Di rumah Bu Sarifah? Baik, Bu. Kalau gitu, kita besok ketemu untuk bicarakan detailsnya ya, Bu? Iya, malam. Ya, Ibu Sarifah besok mau ngadain acara makan malam. Kita sekeluarga diundang loh, Pak. Oh ya? Nah, di situ itu kita deketin Nila dengan Romannya ya. Bagus. Ide Ibu memang bagus ya. Ya, Ibu yuk. Baca. Cinta adalah karunia terindah. Cinta bukanlah baik-baik saja. Hidup dan cinta anugerah termulia, harus kita pelihara, kita jaga selamanya. Cinta itu mempercayai, cinta itu peduli, cinta itu untuk kita berbagi. Andin? Ya, Bu? Ibu mau ke Malaysia. Ngapain Ibu ke Malaysia? Mendingan Ibu di sini aja, Bu. Enggak. Ibu mau ke Malaysia aja. Kangen sama anak. Ya udah, ditelepon aja ya, Bu. Ibu mau Andin sambungin telepon ke Mbak Kartika kan? Enggak usah. Ngapain telepon Kartika? Orang ibu kangen sama si kembar. Malah telepon Kartika. Kartika lagi. Ibu gimana sih?
Tadi katanya kangen sama Mbak Kartika. Sekarang kangen sama si kembar. Ya udah deh, Andin sambungin telepon ya ke si kembar. Nggak mau. Udahlah, Bu. Enggak, pokoknya ibu bawa ke Malaysia. Andin sambungin aja teleponnya, nanti ibu bicara di telepon sama si kembar ya. Enggak mau. Bu. Orang-orang di rumah ini semua pada pikun. Aku mau ke Malaysia karena kangen sama anak. Malah mau diteleponin cucu. Susah kalau ngomong sama orang pikun. Esokku aku akanmu, kau mawar hidupku. Cinta adalah sekumpulan duka yang terangkum dalam Ibu ngapain masukin baju ke koper? Ibu mau kemana? Mau ke Malaysia. Aduh, Ibu di sini aja ya, Bu ya. Di sana kan Mbak Kartika repot. Si kembar juga sekolah. Semua repot, Bu. Nanti nggak ada yang nemenin Ibu. Mendingan Ibu di sini ya sama Andin. Halo, Mbak Kartika. Andin, ada apa? Aduh, Mbak, gawat nih, Mbak. Ibu udah siap-siap koper segala. Koper? Iya, katanya mau nyusul Mbak Kartika ke Malaysia. Apa? Aduh, Andin, kamu tahan dulu deh. Nanti saya telepon kamu lagi ya. Oke, bye. Ada apa sih, Bu? Si nenek Ibumu kenapa? mau nyusul ke Malaysia. Kenapa ya? Nenekmu. Nenek kenapa? Nenek mau nyusul ke Malaysia. Aduh, ada apa sih Nenek? Nenek mau nyusul ke Malaysia. Hah? Yang bener? Yes! Begini saja. Kebetulan besok ayah ada tugas ke Jakarta. Nah, jatuhnya kan hari Jumat itu. Ayah bisa perpanjang sampai hari Minggu. Nah, sekalian ayah bisa tenangin ibu kamu di sana. Tenangin ibu gimana ayah ini? Memangnya ibu mau ditenangin sama ayah? Habis bagaimana? Ya ibu ikut ayah dong ke Jakarta. Ikut ke Jakarta? Jangan deh. Loh, kok jangan? Iya. Begini, maksud ayah, kalau ibu ikut ke Jakarta, anak-anak bagaimana? Siapa yang ngurus mereka di sini? Ayah ini gimana sih? Kok malah mikirin anak-anak? Anak-anak itu kan udah gede ya, udah bisa ngurus dirinya masing-masing. Yang penting itu sekarang gimana caranya kita mencegah ibu supaya nggak ke Malaysia. Ini malah ngurusin anak-anak. Ya sudah, kita bicarakan lagi waktu ayah pulang kerja, ya. Ibu tenang aja deh. Besok aku pasti balik ke Jakarta. Aku mampir deh ke rumah ibu. Gak usah lah, Ina. Memangnya kamu ada duit? Nanti aku antar ibu ke rumah sakit ya. Dari mana kamu dapat duit, Ina? Ya dari Mas Hardi lah, Bu. Dari mana lagi? Aku kan belum kerja. Kamu masih berhubungan juga dengan pria berkeluarga itu, nak. Ina, anakku. Dosa, nak. Itu dosa. Bukan aja dosa sama Tuhan. Tapi juga dosa sama keluarganya Mas Hardimu itu, nah. Udahlah, Bu. Ibu nggak usah pusingin masalah itu. Pokoknya besok aku pulang ke Jakarta. Pasti. Dah.
Ibu tambah parah lagi. Kamu itu Tia, nggak tahu lagi Ibu harus bicara apa sama dia. Masih saja berhubungan dengan pria beristri itu. Udah Bu ya, nanti kalau ada kesempatan, dia bakal ngomong sama Kak Ine. Uang semuanya dihitung dengan uang. Udah nggak peduli lagi dia tindakannya itu salah atau benar. Udah Bu ya, udah ya. Sorry aku terlambat. Nggak apa-apa. Belum lama kan menunggu? Belum. Sayang, aku udah nyiapin semuanya loh. Jadi besok kita berangkat jam berapa? Nah, kayaknya rencana kita gagal. Kenapa? Emang kamu nggak jadi ditugasin ke Jakarta? Bukan begitu. Tugas ke Jakarta sih tetap. Cuma kamu tidak bisa ikut. Loh, kok gitu? Ada masalah keluarga. Kartika jadi ikut. Aku sih sudah membujuk dia untuk tidak pergi, tapi masalahnya memang sulit. Aku nggak mau tahu, Mas. Aku udah nyiapin semuanya. Ini aku barusan telepon ibu, kasih tahu kalau besok aku jadi pulang. Ibu lagi sakit, Mas. Nggak ah, pokoknya besok aku tetap mau ikut pulang ke Jakarta. Ya sudah. Aku akan coba sekali lagi supaya Kartika tidak jadi ikut. Oke? Ya, nanti sore ke Jakarta kayaknya Ibu nggak usah bawa banyak baju ya. Kan di Jakarta juga baju-baju Ibu masih ada. Atau kita cari dulu oleh-oleh untuk Andin. Setelah ayah pikir-pikir, apakah tidak sebaiknya kamu tinggal aja di sini? Aku kepikiran anak-anak. Kamu kan tahu sendiri si Nila. Diawasi ketat aja dia masih bisa bikin ulah. Apalagi kita berdua tidak ada. Dia bisa keluar kota sama teman-teman yang tidak jelas itu. Ya juga sih ya. Tapi kan Kalau si nenek, dia tuh selalu bikin ulah karena dia sudah mulai pikun. Hari ini dia ngotot ke Malaysia, besok juga dia udah lupa lagi. Sudah berapa kali dia begitu coba? Iya kan? ya juga sih ya. Lagi pula urusan Ibu sama Bu Syarifah belum selesai ya. Nah, tuh kan. Sudahlah, kali ini Ibu tinggal dulu di sini. Nanti minggu depan baru berangkat kita sama-sama bersenang-senang di Jakarta. Bagaimana, ya? Iya deh. Jadi nanti sore Ayah berangkat jam berapa? Jam 5, kan pesawatnya 6:30. Udahlah, Ibu tidak usah nganter. Kan ada itu, janji sama Ibu Syarifah, ya kan? Oh iya, hampir lupa. Ya deh ya. Ibu? 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 Halo? Ibu? Ibu di mana? Di telepon umum. Ibu kok pergi nggak bilang-bilang sih, Bu? Ibu di telepon umum mana? Masa sih kamu nggak tahu telepon umum? Itu tuh telepon umum yang di pinggir jalan raya. Sekarang Ibu tanya sama orang di situ nama jalannya apa. Nanti Andin jemput Ibu ke sana, ya Bu? Nanya sama orang. Siapa? Di sini tuh banyak orang. Ibu tanya sama siapa aja yang ada di situ. Ya udah, kamu cepet aja ke sini. Nanti pesawat ke Malaysianya keburu berangkat. Mana sih?
Saya mau nanya, kalau lapangan terbang di mana? Jauh nggak dari sini? Lapangan terbang mana nih? Iya, lapangan terbang. Masa situ nggak tahu sih? Ya lapangan terbang banyak, Bu. Di Indonesia lapangan terbang banyak. Itu yang ada kapalnya, yang buat ke Malaysia. Tahu nggak situ? Aduh, Ibu ini gimana sih? Lapangan terbang itu banyak, Bu. Namanya bandara. Saya itu nggak perlu bendera. Yang saya perlukan lapangan terbang. Bu, saya belum ngejelasin. Ibu udah nyerocos aja. Bu, lapangan terbang itu banyak. Ada Pondok Cabe, ada Halim, ada Soekarno-Hatta. Nah, kalau Ibu mau ke Malaysia, mau ke luar negeri, Ibu ke Cengkareng, ke airport, ke lapangan terbang Bandara Soekarno-Hatta. Jangan ngeledek ya. Saya ini mau ke Malaysia. Bukan disuruh nyusul Soekarno dan Hatta di Cengkareng. Wah, nggak nyambung nih orang. Bu, sekarang begini aja, Bu ya. Ibu sekarang ke terminal, tanya sama kondektur, jurusan bandara mau ke Malaysia lewat mana? Nah, kalau nggak salah, Metro Mini nomor 47 tuh jurusan Pondok Kopi. Nggak nyambung, Bu. Mas. Bu, ada lagi bagnya? Sudah itu saja. Nak dimasukkan dalam bonek kereta? Iya, di bagasi mobil. Bagasi? Iya, bagasi. Ya, kalau nanti ayah mau pulang, telepon ibu ya. Nanti Iya. ibu jemput. Flightnya jam berapa ya? Ya, kira-kira jam 10 lah. Halo? Apa? Pokoknya harus dicari. Telepon kantor polisi kek, telepon pemadam kebakaran kek. Pokoknya harus ketemu. Saya ke Jakarta sekarang. Ya, ibu harus ke Jakarta sekarang juga. Ibu kabur, nggak tahu sekarang ada di mana. Tapi jangan deh, Bu. Nanti bagaimana anak-anak? Siapa yang urus? Ayah, anak-anak terus yang dipikirin. Pokoknya ibu ganti baju sekarang. Ibu. Polisi! Pak Polisi! Ini bukan lapangan terbang. Kenapa kita ke sini? Ini namanya pulang. Saya nggak mau pulang. Lagian ini bukan rumah saya, Pak Polisi. Rumah Pak RT. Betul, Pak. Ini rumah saya dan kebetulan saya RT-nya. Dan ibu ini warga saya. Ada apa ya, Pak? Ibu ini kelihatannya nyasar terlalu jauh, Pak. Untung ada tanda mengenal, sehingga saya bisa dapat mengembalikan ke sini, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Hari ini sampai Bibi cukup istirahat, saya izinkan Bibi untuk cuti. Bibi ada keluarga di sini kan? Tidak, keluarga saya jauh di Pulau Pinang. Dan saya kena naik bas. Ambil masa 4 jam baru sampai, Pak. Oke, jangan khawatir. Ini uang buat Bibi. Silakan ambil. Buat ongkos pulang ke kampung. Cukup kan? Cukup. Ina, kamu sadar nggak sih apa yang sedang kamu lakukan? Kamu sedang merusak rumah tangga orang, Ina. Bu, udahlah, Bu. Gak usah mulai lagi dengan yang itu. Aku kan bukan anak kecil lagi. Dan ibu gak usah terlalu mencampuri urusan pribadi aku. Lagian toh kehidupan kita selama ini juga banyak dibantu oleh Mas Hardi, kan? Ibu dan Tia tidak pernah merasa tertolong oleh Mas Hardimu itu. Kamu saja yang tidak bisa menerima keadaan hidup kita ini. Kalau saja kamu mau hidup lebih sederhana, tapi damai, kita nggak butuh Hardi kok, Nak. Bagaimana dengan suami dan anak-anakmu? Mereka baik-baik saja. Dan kau sendiri,
Berapa anakmu? Aku tidak pernah menikah. Kenapa? Mungkin kenangan kita terlalu manis untuk digantikan kenangan yang lain. Atau mungkin juga aku tidak mau kenangan lain akan menghapus kenangan kita. Di mana cinta? Di manakah cintaku cari? Cinta tak mungkin aku beli, tak mungkin juga aku curi. Di mana cinta yang selalu membuat hati penasaran ingin memiliki, untuk minta ku tak berani. Kata orang cinta itu dari mata turun ke hati, namun tak juga ku temukan cinta itu. Lama-lama bisa gila, ku lelah dan putus asa. Bantulah ku cari di manakah cinta. Ternyata cinta ada di dalam hati kita, tak perlu jauh mencarinya. Cinta itu ada selamanya di hati kita.